Perkenalkan, nama saya Topani Detoro dengan NIM 2404-5108. Di sini saya akan mengenalkan apa itu virtual reality learning dari kelompok 6. Pengertian virtual reality learning adalah model pembelajaran yang menggunakan teknologi VR agar siswa dapat mengalami langsung suatu tempat atau fenomena dalam bentuk lingkungan virtual 3D. Dalam konteks pendidikan, VR bukan hanya media tetapi sebuah model pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman belajar berbasis eksplorasi, observasi, dan analisis dalam dunia virtual. Contohnya, siswa masuk ke bawah Gunung Merapi untuk mengamati bentuk kawah, melihat proses erupsi melalui simulasi VR, mengamati jalur aliran sungai dari hulu ke hilir secara virtual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Denia Putri dengan NIM 24045115 akan melanjutkan penjelasan mengenai model pembelajaran VR learning, yaitu terkait keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran VR learning ini. Adapun keunggulan dari model ini, yang pertama yaitu ada pengalaman nyata tanpa harus ke lapangan, yaitu seperti VR learning ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan lokasi tertentu, misalnya pergunungan, lembah, gurun, hutan, atau wilayah bencana, yang kemudian aman untuk fenomena berbahaya. Model pembelajaran ini tidak mungkin membawa siswa mengamati tsunami, gunung meletus, atau badai langsung. VR ini memberikan stimulasi aman dan realistik. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan fokus siswa. Visual 3 dimensi, suara, dan pengalaman imersif membuat siswa lebih tertarik dan perhatian mereka meningkat. Nah, yang keempat yaitu dapat mendukung pemahaman spasial. Geografi sangat membutuhkan pemahaman untuk muka bumi. Nah, VR learning ini dapat membantu siswa melihat bentuk topografi, pola aliran sungai, dan struktur geologi secara jelas. Nah, yang kelima ada mendukung pembelajaran mandiri. Nah, siswa dapat mengeksplorasi sendiri tanpa harus menunggu instruksi guru secara terus-menerus, serta mengatasi keterbatasan sekolah. Sekolah yang tidak punya anggaran untuk kerja lapangan bisa menggunakan VR learning ini sebagai alat alternatif. Nah, sekian keunggulan dari model pembelajaran VR learning ini. Yang selanjutnya ada kelemahan dari model pembelajaran VR learning. Yang pertama, biaya perangkat VR learning ini relatif mahal, seperti handset VR, komputer, atau HP yang mendukung VR learning ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, yang kedua, risiko motion sickness atau mual dan pusing. Penggunaan terlalu lama atau frame rate rendah dapat menyebabkan ketidaknyamanan oleh siswa. Yang ketiga, ada ketergantungan pada teknologi. Jika listrik padam atau perangkat error, pembelajaran tidak bisa berjalan. Nah, yang keempat, guru harus terlatih. Sebagai seorang guru, perlu memahami cara menggunakan aplikasi VR learning ini tersebut, kemudian mengatur scan dan menjelaskan instruksi. Nah, yang kelima, tidak semua materi cocok dengan model ini. Beberapa materi geografi sosial lebih cocok menggunakan diskusi ketimbang VR learning ini. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran VR learning. Sintaks VR learning. 1. Pendahuluan atau orientasi. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Guru memperkenalkan perangkat VR, aturan penggunaannya. Siswa disiapkan secara mental agar tidak kaget dengan tampilan VR. Yang kedua, eksplorasi virtual atau pengalaman VR. Siswa memakai headset VR atau aplikasi VR smartphone
Mereka masuk ke lingkungan virtual seperti gunung api, hutan hujan, lembah sungai, kawasan patahan, dan wilayah banjir. Yang ketiga, pengumpulan data atau LKS, observasi terarah. Guru memberikan lembar kerja kepada siswa atau LKS, isinya berupa deskripsi bentuk lahan, identifikasi tingkat bahaya, analisis faktor pembentuk, catatan perubahan yang dilihat dalam simulasi. Siswa mengisi LKS sesuai pengamatan yang mereka lakukan di VR. Yang keempat, analisis dan diskusi. Siswa berdiskusi kelompok membandingkan hasil pengamatan, menghubungkan fenomena dengan teori geografi. Contoh analisisnya yaitu mengapa lereng gunung sebelah selatan lebih curam, apa yang menyebabkan aliran sungai membentuk meander. Yang kelima, presentasi hasil. Setiap kelompok memaparkan hasil observasinya. Guru menilai ketepatan pengamatan, kemampuan menganalisis, serta argumentasi. Yang keenam, refleksi dan evaluasi. Siswa diminta menuliskan refleksi, apa yang mereka pelajari, kesulitan, pengalaman baru yang mereka dapatkan. Guru memberikan penilaian akhir berdasarkan LKS, diskusi, presentasi, dan sikap selama pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengaplikasian VR learning dalam pembelajaran geografi. Nah, ada beberapa contohnya. Yang pertama itu dalam materi geografi fisik. Satu, gunung api, di mana siswa itu melakukan eksplorasi kawah lereng, jalur lava, dan jenis gunung api melalui VR Volcano Explorer. Yang kedua itu ada bentuk muka bumi, di mana menggunakan Google Earth VR dan melihat lembah delta sungai. Yang ketiga itu ada bencana alam, yaitu simulasi tsunami, erupsi, banjir, bandang, dan longsor untuk memahami proses dan mitigasi. Dan yang kedua itu ada materi geografi lingkungan, yaitu melihat hutan, hujan, Amazon, tundra, stepa, savana, dan gurun. Yang ketiga itu dalam materi geografi regional, di mana tur virtual ke negeri lain, Jepang, Swiss, Norwegia, dan Islandia. Yang ketiga itu mengamati keadaan fisik dan budaya secara imersif. Nah, adapun kesimpulan dari metode pembelajaran VR learning adalah VR learning ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi realitas virtual untuk menciptakan lingkungan belajar imersif dan interaktif. Model ini memungkinkan peserta didik untuk terlatih dan bereksperimen dalam simulasi dunia nyata secara aman, realistis, dan menarik. VR learning terbukti meningkatkan pemahaman konsep keterlibatan belajar serta demikian VR learning melalui inovasi efektif untuk pendidikan modern, terutama dalam bidang yang memerlukan latihan praktik dan visual yang kompleks. Hanya sekian presentasi dari kelompok kami persilahkan.